Karena memang dalam PAUD dengan SMA yang membedakan menurut saya sendiri bahwa pendampingannya yang berbeda. P5 menanamkan karakter-karakter baik, tetapi juga mereka punya bekal dalam menghadapi kehidupan yang kedepannya. Kita cuma kasih panduan dan kita selalu nulis itu contoh dalam panduan. Jadi tolong jangan dilihat itu sebagai panduan yang benar-benar tidak bisa keluar, nggak begitu. Itu contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan nama saya Muhammad Roland Zakaria dari Direktorat PAUD, anggota dari Direktorat Jenderal PAUD Dasmen ya, untuk PDM 01, akan menemani Sobat Penggerak selama 30 menit ke depan dalam siniar program Sekolah Penggerak yang diselenggarakan oleh tim PDM 01 Program Sekolah Penggerak Kemendikbudristek. Siniar ini merupakan bagian dari rangkaian bahan advokasi Program Sekolah Penggerak yang bisa disaksikan melalui kanal YouTube Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen. Jangan lupa untuk di-follow, like, subscribe, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Info lainnya juga dapat memfollow Instagram, Facebook, Twitter, dan juga TikTok di Jen PAUD Dasmen. Tema pada episode kali ini adalah tentang penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam rangka membangun karakter peserta didik jenjang PAUD dan juga SMA. Bersama kita telah hadir 3 narasumber kita. Wah, ibu-ibu, gimana Bu kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Ya, Sehat. terima kasih. Ya. Yang pertama ini ada Ibu Anitawati. Beliau merupakan Ketua Pokja P5 ya Bu ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Standar, Kurikulum dan juga Asesmen Pendidikan. Beliau juga sekarang mengemban jabatan sebagai pengembang kurikulum ahli muda ya Bu ya, seperti itu di divisi substansi pembelajaran. Oke, itu yang kedua ada Ibu Heni Rahmaningsih. Selamat pagi Ibu, selamat datang di podcast kita. Ibu berasal dari SMA 1 Selong ya, Selong ya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Beliau ini merupakan satuan pendidikan jenjang SMA pelaksana program Sekolah Penggerak angkatan yang pertama Bu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Korasin. Selamat pagi Ibu, salam sehat ya. Ibu ini berasal dari TK Aisyah Bustanul Atfal Sahapori ya, Sahapori di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Luar biasa nih, jauh-jauh nih narasumber kita. Jadi beliau ini adalah Satuan PAUD Penggerak Angkatan yang kedua ya. Angkatan beliau kedua. ini saat ini juga tercatat sebagai narasumber berbagai praktik baik pada platform Merdeka Belajar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan berdiskusi ya secara ringan terkait dengan penerapan proyek profil pelajar Pancasila di jenjang PAUD dan juga SMA. Tapi kita mau masuk ke SMA dulu nih Bu ya, ke SMA Ibu. Ini kan P5 ini adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pelaksanaan kurikulum Merdeka ya Bu ya. Nah, menurut Ibu seperti apa sih Bu P5 ini? Oke, terima kasih Pak Roland. P5 luar biasa sudah dipikirkan oleh pemerintah nih. Jadi anak-anak kita ini tidak hanya dituntut untuk cerdas secara kognitif, tetapi karakternya juga harus kuat. P5 menanamkan karakter-karakter baik, ya, sehingga anak-anak kita nanti itu diharapkan tidak hanya cerdas dalam pengetahuannya, tetapi juga mereka punya bekal dalam menghadapi kehidupan yang kedepannya yang saya yakin akan lebih kuat, rintangannya lebih kuat nih. Jadi mereka harus kuat juga bersaing dengan dunia yang akan semakin maju ya, makin maju. Oleh karena itu tidak cukup mungkin hanya dengan berbekal pengetahuan, ya, tetapi juga dengan bekal-bekal karakter baik lainnya. Jadi memang P5 ini fokusnya di karakter. Karakter. Ya? Berarti memang kognitif itu tidak cukup ya Bu ya? Kognitif tidak cukup. Tidak cukup. Karena nanti bisa saja anak itu cerdas, individual.
Betul, betul. Ya. Sepakat, Bu. Iya, sementara dunia ke depan kan bekerja dengan tim juga banyak. Baik, Ibu. Ya, dari perspektif Ibu di jenjang PAUD ya, Iya. pastinya ya. Ini kan agak berbeda nih. Yang satu PAUD, yang satu SMA gitu ya. Kalau SMA mungkin sudah mau mentas ya Bu ya istilahnya ya. Kita mempersiapkan untuk mungkin anak-anak kita, siswa-siswa kita masuk ke perguruan tinggi dan juga masuk ke dunia kerja. Tapi kalau di PAUD ini kan fasenya fase fondasi ya. Ya, betul sekali. Gimana Bu terkait dengan implementasi P5 di jenjang PAUD menurut Ya. Ibu? Terkait dengan P5 di jenjang PAUD, sebelumnya saya sampaikan di sini bahwa yang saya tahu P5 di jenjang PAUD itu adalah pengembangan sebuah karakter yang memang merujuk langsung ke peserta didik yang memang memiliki karakter tersebut, namun harus kita stimulasi. P5 itu sangat luar biasa efeknya terhadap pengembangan karakter anak didik kita, karena di situ banyak elemen-elemen yang memang kita tuangkan dan betul-betul kita kembangkan untuk melihat proses yang dilaksanakan itu benar-benar merujuk kepada elemen yang kita ingin tuju, seperti itu. Iya. Kemudian dalam pembentukan atau dalam pembuatan modul ajar maupun dalam segala hal yang berkaitan dengan P5 itu selalu kita laksanakan sebelumnya itu adalah refleksi. Di mana untuk penentuan topik, judul dan lain sebagainya itu betul-betul harus bersama dengan orang tua atau di bawah lingkup sekolah. Maksudnya mulai dari orang tua, peserta didik dan juga teman-teman guru lain seperti itu. Ya. Jadi ada aspek kolaborasi juga Bu ya Iya, dalam betul sekali. penerapan P5 di jenjang PAUD. Nah tadi kalau pembedanya antara jenjang SMA dan jenjang PAUD, kalau di PAUD itu lebih penanaman ya Bu ya, penanaman karakter dan budi pekerti ya. Bisa dijelaskan Bu tadi apa aja tadi? Beriman bertakwa kepada Iya. Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iya. Kemudian ada bergotong royong, Iya, ada berkebinekaan global, ada bernalar kritis, iya. ada mandiri, ada kreatif. Kreatif ya, oke. Tadi kita sekilas membahas tentang pemahaman ibu-ibu ya terkait dengan P5. Nah, sekarang kita juga pengen dengar ceritanya. Pastinya seru ya terkait dengan mencoba mengimplementasi P5 ini. Nah, itu mungkin dari jenjang PAUD terlebih dahulu Bu bisa menceritakan Bu dari awal proses perencanaannya, pelaksanaannya dan juga evaluasinya itu seperti apa kalau di jenjang PAUD? Kalau untuk kita di jenjang PAUD sebelumnya, kalau misalnya dalam penentuan topik atau tema besar yang sudah kita pilih, contohnya kita sudah memilih tema kita adalah Aku Sayang Bumi. Nah, di dalam tema kita itu kita padukan lagi dengan visi misi kita. Gitu. Misalnya visi misi kita terkait dengan mengangkat kearifan lokal. Nah, tadi Ibu sampaikan terinspirasi dari kearifan lokal. Iya, Nah, itu betul bisa sekali. dijelaskan lebih lanjut? Iya, jadi kearifan lokal yang kami miliki di sana adalah secara umum biasa disebut dengan perayaan Hari Besar Islam atau Maulid Nabi. Nah, di tempat kami itu biasa disebut dengan Aroha. Aroha. Nah, dalam perayaan keagamaan itu ada makanan yang memang khusus disiapkan pada saat perayaan tersebut. Nah, alhasil orang tua menyampaikan, Bun, kalau bisa kita buat sesuatu dulu nih sebelum kita interaksi langsung dengan anak untuk prosesnya. Kita putarlah tuh video yang kemarin. Wah, itu kan yang biasa kita makan. Nah, muncullah pertanyaan-pernyataan pneumatik yang kita sampaikan ke mereka dan responnya sangat luar biasa dan mereka dengannya, Ibu mau dong, mau bikin begitu. Tertariklah di situ. Maka dari situ kita bersama teman-teman melihat kebersamaan itu kita sama-sama membuat modul untuk melakukan proses tersebut. Gitu. Jadi itu anak-anak melalui video itu dikasih inspirasi ya, diberi inspirasi, Iya, betul lalu dia tertarik gitu ya. Setelah itu apa prosesnya? Ya, setelah itu kita kan pasti merancang modul. Merancang modul di situ kita harus tahu kira-kira kita membuat kegiatan ini elemen apa nih yang kita terapkan di dalam kegiatan itu, yang kita ambil nantinya untuk penilaian akhirnya itu kita ambil seperti apa. Kemudian ini mau kita jadikan sebagai produk, artinya menghasilkan produk dari P5 tersebut ataukah hanya aksi yang dibuat. Seperti itu. Alhasil kami laksanakan itu selama 1 minggu berjalan prosesnya, mulai dari pengenalan alat dan bahan, kemudian sampai proses pembuatannya, sampai hasilnya, kemudian di situ kita ngelihat bagaimana interaksi, karena yang digarisbawahi oleh saya sendiri di P5 ini memang benar-benar kita libatkan orang tua. Karena memang dalam PAUD dengan SMA yang membedakan menurut saya sendiri bahwa
pendampingannya yang berbeda. Kalau tingkatan SMA kan sudah dewasa. Untuk kemandirian mereka dalam memegang alat dan bahan itu memang benar-benar sudah bisa gitu. Sementara kita yang menggunakan alat dan bahan ini kan ada juga berupa pisau yang barang tajam, hal-hal yang memang tajam gitu kan, berbahaya. Jadi butuh pendampingan ekstra seperti itu. Menarik sekali itu yang terjadi di jenjang PAUD ya untuk penerapan P5-nya tadi. Tentunya di jenjang SMA tidak kalah menarik ya Bu ya. Pastinya kita mau dengar juga cerita dari Ibu terkait dengan perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga evaluasi terkait dengan implementasi P5 di sekolah Ibu. Silakan Bu. P5 di sekolah kami usahakan betul berjalan sesuai dengan panduan. Alur perencanaannya kami mulai dari Ibu Kepala Satuan Pendidikan kami membentuk tim fasilitator. Ya, nanti tim fasilitator itulah yang akan mulai membuat dari perencanaan dan mengawal pelaksanaan dari P5 tersebut. Ya. Kemudian di sekolah kami, tim fasilitatornya itu komite sekolah bersama dengan koordinator kelas. Kepala sekolah bersama dengan tim ini ya melakukan identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan kami. Ya. Jadi kan di situ ada indikator-indikatornya. Ini punya strategi enggak di situ? Udah punya sistem enggak untuk menjalankan P5 itu? Gurunya udah paham enggak? Ya. Ada kerjasama dengan pihak luar enggak? Jadi di situ ada tahapan-tahapannya. Dan melihat tahapan itu, 3 tahapan itu kan ada awal, ada berkembang, ada lanjut. Ya. Sekolah kami di tahun yang ketiga ini sudah punya sistem sih untuk menjalankan P5 gitu. Kemudian karena tahun ketiga juga sebagian guru kan sudah mulai paham, tidak seperti tahun pertama. Artinya dari 2 indikator itu sudah terpenuhi untuk kami menjadi tingkat berkembang. Ketiga, dari segi kerjasama dengan pihak luar, kami sudah mulai berusaha bekerja sama. Tahun kemarin kami ngambil tema kewirausahaan dengan topik membangun jiwa entrepreneur melalui produksi makanan dan minuman tradisional dan kekinian. Itu kami undang dan luar biasa semangat anak-anak karena ini alumni kakak. Nah, diceritakanlah bagaimana dia sampai sukses seperti itu. Ya. Nah, itu jadi artinya sekali lagi ada sistem. Gurunya juga sebagian besar sudah tahu. Kemudian sudah ada kerjasama dengan yang lain, berarti tingkat kesiapan kami sudah pada tahap yang berkembang. Nah, baru kemudian menentukan dimensi tema dengan alokasi waktu. Ya, untuk dimensi kami merujuknya ke visi dan misi sekolah. Ya, jadi visi misi sekolah kami berkarakter cendekia dan bersaing global. Jadi dari 3 visi misi itu berkarakter. Kami memilih dimensi yang bisa membuat mereka lebih berkarakter. Ya, misal beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong. Visi yang kedua itu cendekia, berarti dia harus bisa bernalar kritis. Bersaing global, mudah-mudahan dia lebih kreatif nih, supaya bisa bersaing. Gitu. Itu dasar kami menentukan dimensi-dimensi itu. Dan dimensi-dimensi itulah yang di awal tahun pelajaran kami berusaha untuk tetapkan, meskipun besok di proyek-proyek berikutnya temanya beda, tetapi kita kuatkan dulu nih dimensi-dimensi ini. Gitu. Nah, untuk tema, rujukan kami peringatan hari-hari besar. Ya. Tahun kemarin juga kami memilih tema gaya hidup berkelanjutan. Ya. Jadi di situ topiknya pembibitan dan penanaman terang besi. Itu terang besi itu tanaman yang menyerap CO2 cukup tinggi. Ya, dan perayaannya kami paskan dengan Hari Bumi. Hari Bumi. Tahun ini kami mengambil tema Bangunlah Jiwa Ragaku dengan topik dampak bullying terhadap kesehatan mental remaja. Jadi kami mengambil tema itu atas dasar ini isunya sedang hangat. Gitu. Itu untuk tema. Untuk waktu di SMA kan secara struktur kurikulum beda-beda nih, kelas 10, kelas 11 dengan kelas 12. Jadi harus dengan jumlah JP yang cukup banyak. Jadi pengaturannya
pernah kami coba dengan blog. Kami coba untuk 1 minggu P5 kokurikuler. 1 minggu balik lagi ke intrakurikuler karena pengalaman yang ngeblok 1 bulan itu anak-anak, aduh Bu Guru ini kayaknya lupa kita intrakurikuler kalau ngeblok sebulan dengan P5 gitu. Ya, tapi sekarang sudah kami coba seminggu seling ya. Seminggunya P5, seminggunya balik lagi ke intrakurikuler, belajar biasa lagi yang kokurikuler. Baru kemudian kami menyusun modul, ya, dan di situ semua harus terlibat. Ya, sampai kami buat drive bersama di situ ya, semua fasilitator harus ikut di situ. Ya. Dokumennya berarti dokumen bersama ya? Dokumen bersama, makanya saya katakan sistem sudah mulai kami bangun. Anak-anak pun di situ setiap jam pelajaran itu sudah terkirim dia LK apa yang harus dia kerjakan, ya, melalui Google Form. Demikian juga dengan asesmennya. Jadi kan langkah berikutnya itu kan bagaimana strategi pelaporannya. Gampangnya kalau kita sudah pakai Google Form kan semuanya sudah tersimpan di Google Form ya. Mau ngambil penilaian kegotong royongannya sudah ada, mau ngambil penilaian bernalar kritisnya. Ya, jadi kalau yang sekarang ini bergotong royong kami buatkan dalam bentuk rubrik. Jadi guru-guru yang mendampingi sudah langsung bisa nyentang nih bagaimana anak-anaknya dalam bekerja kelompoknya. Untuk bernalar kritis kami ambil itu penilaian sumatif tentang materi itu. Dan itu pun dari Google Form. Nah, kalau yang terkait dengan isu mental health itu aktivitasnya seperti apa Bunda? Bisa Yang kesehatan mental itu kami bagi jadi 3 tahap sih pelaksanaannya ini. Ada pengenalan, jadi mereka harus tahu dulu bullying itu apa. Jenis-jenisnya apa bullying, ya kan? Nah, kemudian pengetahuan juga tentang kesehatan mental. Jadi karena banyak kan jenisnya gangguan kesehatan mental itu banyak. Dan nanti akan diarahkan difokuskan nanti ke berdampak enggak bullying itu terhadap kesehatan mental. Itu baru di pengenalan. Nanti di aksinya ada storytelling, ada drama, mereka akan berdrama di situ. Gitu. Pementasan dan itu terkait sudah dengan isu mental health. Harus tetap merujuk ke temanya harus bullying dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Jadi mereka akan bercerita tentang itu, mereka akan pementasan. Dan insya Allah nanti yang terakhirnya ada award. Gitu. Kami buatkan award. Jadi anak-anak SMA itu luar biasa, senang di aksi itu luar biasa. Dan betul, dia jauh lebih kreatif dari kita loh, anak-anak sekarang. Ya. Baik, siap. Menarik sekali Ibu ya, terima kasih tadi jawabannya terkait dengan apa yang sudah dilakukan ya di jenjang PAUD maupun di jenjang SMA. Nah sekarang saya mau beralih ke Bu Anitawati ya dari Puskur terkait dengan sebenarnya apa sih yang mau kita harapkan gitu ya dari implementasi P5 ini. Nah ini kan pastinya terkait dengan ya itu tadi ya implementasi kurikulum merdeka, lalu juga profil pelajar Pancasila. Nah, implementasinya sudah kita dengarkan, nanti mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan implementasi P5 ini. Silakan. Terima kasih Pak. Kalau dengar dari informasinya, betul sekali itu udah penerapannya seperti itu. Memang melibatkan masyarakat pertama, memang harus pelaksanaannya sangat-sangat fleksibel. Jadi apa yang harus kita lakukan merujuk pada panduan dan Kepmennya 262 di garis miring M tahun 2022. Panduannya itu dan Kepka 009 di garis miring KR ya, garis miring 2022. Itu untuk dimensinya. 3 hal itu saja dibaca Bapak Ibu itu sudah bisa menerapkan gitu. Terutama untuk bagaimana itu ada di panduan. Jadi kalau mau benar silahkan baca panduannya. Karena kalau di Kepkanya atau di Permendikbudnya itu sekilas apa itu profil. Tapi kalau memang operasionalnya itu ada di panduan. Dan sudah penerapannya dan Bapak dan Ibu ini terima kasih sudah menerapkan sesuai panduan ya. Terutama memang sudah membentuk tim fasilitator dan perlu diketahui memang seluruh warga Skora saat pelaksanaannya itu harus terlibat tanpa kecuali. Dan memang betul ada koordinator atau dia tuh memang di dalam tim itu bukan sekedar kalau dibilang fasilitator,
guru automatically adalah fasilitator. Fasilitator. Iya. Dan alurnya, terima kasih sudah melihat satuan itu perkembangannya penting ya Bapak dan Ibu. Kita ada di belum siap atau sudah lanjut gitu ya. Karena kalau belum siap silahkan pakai produk kami yang sudah PNM dikembangkan. Silakan diadaptasi atau pakai langsung kalau dia cocok. Ya, kalau dia belum tahap 9. Tapi kalau berkembang silakan adaptasi punya kita. Kalau tahap yang sudah sangat berkembang itu ibaratnya itu kalau Pertamina ya, buat dari nol. Iya. Silahkan Tentukan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bisa menentukan dari nol dimensi, elemen sub-elemen dan temanya, dikuatkan dan visi misi, berarti sudah mengarah ke sudah berkembang. Ya. Tapi terima kasih. Tapi memang kami tidak memaksa penentuan tema itu harus melibatkan peserta didik. Iya. Itu Ya, kalau betul. udah Di panduan ada. kalau dia sudah tahap yang mahir ibaratnya itu silakan minta topik dari anak-anak. Tapi kalau belum silakan lakukan sendiri di sekolah. Secara pelaksanaan saya tadi sudah dengar sudah cukup baik ya, bukan cukup baik lagi. Baik ya, termasuk yang PAUD. Cuma memang kenapa outputnya itu ada yang tanya apakah boleh produk atau tidak, gitu. Ya itu kembali ke sekolah, gitu ya. Kami niatnya adalah pelaksanaan per 5 itu sekali lagi dengan namanya aja Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Artinya outputnya itu adalah profil pelajar Pancasila, dimensi yang tertanam di dalam diri anak, bukan keren-kerenan produknya. Itu sekali lagi. Tapi kalau mau produknya dijadikan tadi supaya pengenalan anak terhadap yang tadi makanan dan ini tadi yang kewirausahaannya itu membangun jiwa ya. Tapi sekali lagi tolong perhatikan apakah itu mengeluarkan dana. Ya, Bapak dan Ibu. Ini banyak sekali masukan ke kami. Oh, P5 mahal. Karena harus tadi outputnya produk. Padahal kami bukan itunya, outputnya prosesnya. Proses. Tapi karena tadi kewirausahaan harus ada produknya, kemudian jualan. Karena produk dan jualan itu bonus kalau saya bilang. Silahkan lakukan. Tapi informasi, proses kreativitas, dia mau bikin apa sampai desain, sebenarnya sudah bisa jadi output kewirausahaan tanpa harus dijadikan produknya. Termasuk dengan yang kearifan lokal. Nah, tadi kita bicara tema. Perbedaan tema nih kalau saya boleh kasih tahu ada 4 di PAUD, ada 7 di SMA. Tolong jangan bicara bahwa harus menghabiskan tema. Tidak wajib. Saya selalu bilang mengganti kata wajib atau harus dengan kata boleh. Jadi boleh habis, boleh tidak. Jadi 7 tema di SMA itu silahkan dilakukan semua 7-7-nya dalam waktu 3 tahun. Kalau mampu. Tadi yang bagus adalah turunkan dari kontekstual. Prinsip P5 itu ada 4. Pertama dia holistik, utuh, ketersambungan. Yang kedua kontekstual. Ini yang penting. Lihat kebutuhan anak tadi. Bullying, kebutuhan sekolah. Tadi aku sayang bumi, kebutuhan sekolah. Memang visi misi. Kontekstual berpusat pada peserta didik dan eksplorasi. Yang penting adalah kontekstual. Memang lingkungan kita yang ditarik, bukan lingkungan orang lain. Kalau masalah di sekolah kita memang berat dengan dengan bangunlah jiwa dan raga, bullying, kesehatan dan segala macam, silakan bahas itu. Tanpa harus misalnya, oh saya dalam 3 tahun ini nggak nyentuh rekayasa teknologi Bu, nggak masalah juga. Kalau memang itu tidak harus dilakukan. Tema yang kearifan lokal berarti yang aku cinta Indonesia. Itu di kearifan lokal. Tapi tolong jangan fokus ke produknya. Kearifan lokal itu bagaimana anak itu mengetahui produk yang tadi itu. Nggak ada yang tahu nih produknya, diperkenalkan di tadi ada tahap pengenalan, kontekstual, aksi. Nah untuk prosesnya itu silahkan Bapak Ibu menggunakan kalimat yang lainnya selain pengenalan, kontekstual dan aksi. Cuma memang ada tahapan. Pertama kita memang harus dikenalkan, apapun namanya ya, dikenalkan. Kontekstual itu artinya isu masalah yang terjadi di sekolah. Itu tadi yang prinsip kedua, kontekstual, kontekstualisasi. Aksi menjawab masalahnya. Aksi ini jadi masalah kita bullying, aksinya itu tadi. Bagaimana kita mengajak orang-orang untuk tidak membuli. Artinya aksinya benar-benar menjawab permasalahan yang ada di kontekstual. Nah itu yang penting diingat sih. Nah untuk tadi bicara alokasi waktu,
benar-benar diserahkan ke satuan pendidikan. Apapun yang terdapat di panduan, baik alur kegiatan, bagaimana cara pengalokasian, kita punya 3 sebenarnya ya. Benar. 1 minggu, satu hari. hari. Dalam 1 minggu Iya. pasti sudah tahu sistem Ada di blocking Iya. sama sistem jam. Iya. Kalau ditanya boleh di luar itu, boleh kombinasi, boleh. Boleh. Saya nggak kenal kata nggak boleh. Asik. Nggak ada yang harus, jadi boleh. Boleh. Boleh dikombinasi seminggu, seminggu, terus kemudian, oh saya mau ganti lagi, silahkan. Balik lagi ke Bapak dan Ibu dan nyamannya satuan pendidikan. Kita nggak bisa, kita cuma kasih panduan dan kita selalu nulis itu contoh Iya. dalam panduan. Jadi tolong jangan dilihat itu sebagai panduan yang benar-benar tidak bisa keluar. Yes. Nggak begitu. Itu contoh sekali lagi. Jadi silakan lakukan senyaman mungkin, semenyenangkan mungkin. Satuan pendidikan saya selalu bilang begitu. Nah, yang nggak bisa ditawar memang alokasi waktu dan jumlah tema. Iya. Cuma 2 yang nggak bisa ditawar. Karena itu masuk di struktur Kurikulum. Kalau yang jumlah jam itu di SMA itu ada 456, 486, Untuk ya kelas 216 dan 192. 191 ya, 191. Itu aturan mainnya itu, Iya. silakan bagi, tolong jangan dibagi rata, Iya. ya. Iya. Nggak susah Jadi jangan, buat rata jadi juga nggak susah. 486 bagi rata gitu enggak ya. Iya. Pelaksanaannya sesuai kedalaman temanya. Iya, tema. Kalau misalnya ibu ngambil 3, tema yang paling ingin disentuh adalah bangunlah jiwa dan raga. Iya. Maka silakan banyakkan Banyak di alokasinya di situ. Karena memang itu yang mau digali dan sangat krusial. Silakan didalami dan berilah alokasi yang Itu yang cukup lebih banyak dibanding dengan yang lainnya. 3 ya. Iya. Kalau SMA 3 sampai 3 4. untuk kelas 10, kemudian 2, 23. 11 dan Kalau PAUD 1 sampai 2. Iya. Ya kan. Cuma bedanya di PAUD adalah dia alokasi waktunya nggak sama-sama yang SD sampai SMA. Iya, betul sekali. Itu dialokasikan 30%, 20 sampai 30%. Sementara PAUD itu sudah include di dalam 900 menit per minggu untuk 4 sampai 6. Iya. 2 sampai 3 itu 360 per minggu. Iya, Itu include ya. include project. Jadi nggak dipisah lagi ya. Iya. Itu bedanya dengan teman-teman PAUD. Karena memang alokasi PAUD ini saya tidak harus, kalau di Ibu kan ada 486, enggak, di PAUD enggak. Iya. Jadi 900 menit include project. Itu saja. Sekali. Jadi karena betul tadi masih pra ya, dia harus dibantu dan segala macam. Iya. Jadi memang tidak ibaratnya tidak harus terlalu berat Iya. sehingga dia perkenalan awal sampai dia di SMA bisa menganalisis dan sebagainya. Dan terima kasih sudah menurunkan dari visi misi. Saya selalu bilang memang tadi saya berangkat dari prinsip kontekstual, maka silakan kaitkan dari visi misinya. Siap. Itu sudah aman sih. Dibanding kita apa ya dimensinya gitu. Iya. Apa ya visi misinya, kan enak ya dari visi misi turunkan ke project. Karena profil pelajar Pancasila sendiri itu bukan cuma di project, Iya. mungkin sudah tahu Iya. ada integrasi inta, ekstra dan budaya sekolah. Iya. Jadi kalau visi misi bisa masuk ke semuanya, Semuanya. terbentuk dengan sesuai keinginannya Bapak dan Ibu. Dan untuk pengambilan dimensi pelaksanaannya, kami menyarankan, sekali lagi menyarankan itu 2 sampai 3 dimensi per tahun. Bukan per project ya. Iya. Iya. Per tahun. Iya. Artinya boleh sama dalam setiap project. sama. Iya, Betul. iya, betul. Gitu ya. Kenapa? Sekali lagi ini adalah dimensi yang bentuknya adalah karakter. Tidak akan mungkin bisa terbentuk dalam satu kali project. Iya, betul. Itulah kami minta tindak lanjut, refleksi tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itu sustainable. Yang nanti berlaku ujungnya adalah budaya sekolah. Jadi nanti misalnya pengelolaan sampah supaya bersih. Bersihnya nggak saat project aja. Tindak lanjutnya, sustainable-nya. Supaya si anak sadar nih. Kami tuh maunya bukan sekedar, oh anak tahu ini buang sampah di sini. Tapi sadar ketika dia habis makan, dia mau buang ini, dia tahu, nggak ada tempat sampah, dia pegang dulu nih, cari tempat sampah buang. Kalau itu sudah oke, itu berarti berhasil. Tapi kalau di project dia laksanakan di luar buang lagi, Belum berhasil. itu belum. Masih Tapi apakah mengaruh ke penilaian dia naik atau tidak naik? Jangan ya Bapak dan Ibu. Oh, ya. Jangan dipengaruhkan atau diintegrasikan dalam lulus tidak lulus. Iya. Ya. Siap. Untuk pelaporannya 1 tahun sekali cukup.
nggak usah per semester, 1 tahun cek ada 3-3-nya masuk dalam peraporan, tapi bukan sebagai penentu kelulusan. Sekali lagi karakter. Iya. Fase di dalam KEPKA itu kan untuk SMA 3 tahun. Fase E. Iya. Artinya kalau Betul. tahun pertama dia belum, saya misalnya contoh, saya Anita, belum bisa kerjasama di tahun pertama. Saya naik kelas 2, tolong dibantu ini sampai ke akhir fase. Oh, iya. Karena bunyi KEPKA-nya pada akhir fase. Betul. Jadi kalau saya bilang Pada tahun fase. ini saya nggak melihat Anita kerjasama, ya tolong dibantu. Karena harapannya adalah begitu saya lulus, selama 3 tahun saya diharapkan meningkat Bisa. kerjasamanya. Bukan dijudge di hari itu. Nggak bisa karakter langsung dijudge di hari Iya, yang sama, benar. di tahun yang sama. Bahkan 1 tahun ada yang bilang, Bu ini kalau 1 tahun dia nggak berkembang, ya nggak masalah. Kita masih punya 2 tahun tahun berikutnya lagi, iya. untuk ngebantu anak Betul. ini. Apapun karakternya gitu. Sekali lagi konsentrasinya nolongin. Saya selalu bilang nolongin siswa atau nolongin murid untuk berkembang sesuai dengan dimensi yang diambil Bapak Ibu. Karena kalau kita mengembangkan dimensi 6 yang tadi, maka dia sesuai dengan SKL. Standar kompetensi lulusan Iya. kita itu adalah 6 dimensi plus literasi numerasi. Jadi Bapak Ibu sudah menyumbang cukup baik. Nah ini betul tadi terpisah dari intra itu ya. Iya. Kalau ada yang tanya, memang terpisah. Dia co-kurikuler dan intra itu adalah capaian pembelajaran. Beda capaian, Iya, jurusan betul. ibaratnya. Baik, menarik tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Anita ya, sudah sangat detail sekali terkait dengan implementasi P5 di jenjang PAUD maupun di SMA. Tadi juga sudah sekaligus di komentari ya Bu ya, Iya. pelaksanaannya ya. Mungkin nanti ke depannya bisa lebih baik lagi daripada yang sudah sekarang. Karena tadi kita juga sudah dengar ini udah luar biasa sekali ya. PSP ini untuk jenjang PAUD dan SMA sudah berusaha mengikuti acuan yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek untuk implementasi P5 ini. Jadi tadi saya sempat mencatat ya, ini ada beberapa poin bahwa tema itu tidak harus habis ya Bu ya. Ya. Tema itu tidak harus habis, jadi jangan istilahnya sekolah ini atau Jangan satuan memaksa. jangan memaksakan Iya. gitu ya. Sesuaikan dengan Sesuai dengan situasi kebutuhan, dan kondisi iya. dan kebutuhan pastinya. Lalu tadi saya juga catat ada holistik ya, menyeluruh gitu ya, menyeluruh dan juga kontekstual terkait dengan lingkungan sekitar, isu-isu yang sedang hangat yang ada di lingkungan sekitar di satuan pendidikan seperti itu. Lalu ada dikenalkan, lalu ada aksi dan produk sebagai bonus ya Bu ya. Iya. Produk sebagai bonus, jangan produk itu menjadi Inti dari implementasi P5 ini sering juga kita temui di lapangan ya Bu ya. harus Masih. produk, harus perayaan. Betul, gitu ya. Jadi Hati-hati. itu istilahnya salah satu miskonsepsi yang perlu diluruskan juga. Dan juga tadi terkait dengan alokasi waktu dan temanya ya Bu ya. Baik Ibu-ibu, ini Sri Kandi saya nih di episode kali ini ya. Terima kasih banyak untuk waktunya ya. Ibu Anita dan dari Puskur, lalu ada Ibu Korasin ya dari TK Aisyah Bustanul Atfal, lalu dari Ibu Heni Ramaningsih dari SMAN 1 Selong. Terima kasih atas waktunya. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih juga kepada seluruh Sobat Penggerak yang sudah bergabung dan menyaksikan di kanal YouTube Ditjen PAUD Dikdasmen. Tolong dicatat Sobat Penggerak, jangan ketinggalan di episode siniar selanjutnya. Kita akan membahas banyak sekali tema-tema terkait dengan implementasi program sekolah penggerak di seluruh jenjang. Dan pastinya tidak lupa untuk memfollow akun-akun media sosial Ditjen PAUD Dasmen. Untuk menutup episode kita kali ini, saya Muhammad Roland Zakaria pamit undur diri. Sekolah Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.